Ini memang sudah diprediksi juga oleh beberapa analis. Gaza ini hidup di blokade sejak 2006. Apa di blokade? Itu pemudahan saya perlahan. Saya tinggal di Gaza 12 tahun. Listrik mau di Gaza itu listrik cuma 4 jam per hari. Bayangin coba ibu hidup 4 jam per hari dengan listrik itu. Panik ibu tuh. Kalau mau bicara krisis kemanusiaan, air di Gaza ini cuma 3% yang layak konsumsi. Selebihnya terkontaminasi. Belum kita bicara masalah krisis mau ekonomi moneter. Dan dunia tuh tidur gitu loh. Dunia tuh nggak ada melek. Ketika Zionis berkali-kali menyerang Gaza, semuanya diam. Ketika Gaza nyerah, kamu Gaza tuh. Ini nih, Hamas Gaza ini. Gitu. Kalau nggak ada Hamas, Gaza ini nggak seperti ini gitu ya. Tahun 48 bu, Nakba, ketika umat Islam dibantai tahun 48, Hamas belum ada. Hamas itu ada 78. Coba bantah itu. Hamas apa sih? Hamas ini adalah panjangan dari haroka, hanya haroka, mimnya mukawamah, alifnya Islamiyah, sinnya Palestina. Haroka al-mukawamah al-Islamiyah Palestina. Gerakan perlawanan Islam Palestina, wajar. Semua negara dijajah. Wajar punya gerakan apa? Perlawanan wajar. Kita juga sama dulu gitu. Kalau hari ini ada yang aneh dengan Hamas, biasanya ini orang budak-budaknya Barat Amerika nih. Karena cuma Amerika dan sekutunya yang menuduh Hamas itu teroris. Ada beberapa tadi itu katanya Hamas itu buatan Yahudi gitu kan, buatan Amerika. Ya karena tadi itu menggunakan analisis logika. Maka saya bilang kalau bicara Gaza jangan bicara logika. Saya ingin menggambarkan bagaimana memang enggak logisnya Gaza itu. Hiroshima luasnya 900 km persegi. Hiroshima luasnya 900 km persegi. Diserbu oleh Amerika, dijajahi 12.000 ton bom. Langsung menyerah mereka, angkat bendera putih. Gaza luasnya setengah dari Sidoarjo, 360 km persegi. 3 bulan dikeroyok oleh Amerika, oleh Israel, oleh Inggris. Dan ketiganya ini didukung oleh 28 negara-negara Eropa. Bayangin coba. Gaza sekecil itu dikeroyok 3 bulan, hampir 70.000 ton. Lebih dahsyat kerusakannya dibandingkan perang dunia kedua. Nggak pernah ada perang sebrutal ini. Tapi Gaza bertahan itu gimana gitu loh. Nggak logis. Kira-kira nih Pak Sidoarjo kan 700 km persegi ya, Sidoarjo ya Pak ya. Sidoarjo kalau dikeroyok oleh Inggris, Amerika, Israel dengan ratusan jet tempur, dengan ribuan tank-tank baja, kira-kira Pak berapa hari bertahan Pak? Nah, saya akan cerita di sini Pak ya, tentang lansnya kekuatan Gaza. Ini menarik ya. Oke, saya bilang kalau bicara Gaza bicara iman. Saya kan jurnalis nih Pak ya. Saya jurnalis. Saya punya akses ke politisi. Saya biasa ngobrol bareng sama Ismail Haniyah itu, ya ngobrol gitu kan. Saya punya akses sana. Saya punya akses kepada yang namanya akademisi. Saya punya akses kepada ulama, dan saya punya akses ke pejuang. Suatu hari saya wawancara salah seorang petinggi pejuang, petinggi Al-Qassam. Saya juga penasaran, kalian ini ambil dari apa kalian ini? Di blokade sejak 2006, di Membadi berkali-kali, kok gak hancur-hancur sih? Ada sedikit kalian tuh apa hasil kekuatan kalian gitu ya? Saya sudah bertahun-tahun tinggal bersama mereka, saya tahu mereka tegak, tapi apa formulanya itu yang saya tak ketahui. Betul Pak, jawaban mereka itu, jawaban dia itu enggak bertele-tele, bukan jawaban basa-basi, bukan jawaban metode dunia. Sederhana, dia bilang gini, rahasia kekuatan kami adalah Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Nggak akan paham kalau kita cuma baca dari terjemahan debat, itu nggak akan paham. Tapi saya akan ajak kita semua tadabbur di sini. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah fa innakum wa tuzlamun." Wa a'iddu, dan persiapkan oleh kalian semua, lahum untuk mereka, mastata'tum, semampu kalian. Fokus Pak ya. Ini adalah karakteristik persiapan yang kita butuhkan. Mastata'tum, semampu kalian. Beda jauh antara semampu kalian
dengan semau kalian. Nggak sama. Allah SWT nggak pernah menuntut hambanya untuk mempersiapkan diri dengan angka-angka. Persiapkan pasukan kalian 100.000, bisa dengan angka enggak. Atau misalnya mensyaratkan persiapkan diri kalian 10 tahun, kalian akan menang, enggak. Allah hanya mensyaratkan mastata'tum, persiapkan diri kalian semampu kalian, itu kuncinya. Apa yang dipersiapkan? Kekuatan, min quwwatin, kekuatan memanah, menembak, bela diri, gulat, karate, kekuatan fisik, kekuatan mental. Persiapkan. Kedua, apa yang persiapannya? Kemampuan mengendarai transportasi, kuda, motor, mobil, tank baja, para layang, pesawat tempur. Persiapkan. Persiapannya apa? Semampu kalian. Kalau kita sudah semampu kita, Allah jamin turhibuna bi'adullahi wa aduakum. Kalian kalau sudah persiapkan semampu kalian, nanti di medan perang kalian akan mampu mengetahui musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim la ta'lamu alamu. Ternyata bukan cuma musuh kalian doang. Wa akharina, dan ada orang-orang lain kalian nggak tahu kata Allah, tapi Allah tahu. Jadi itu bedanya apa ya? Kalau kita lihat hari di Gaza berjuang, terus ada orang-orang gerah, orang muslim tapi dia gerah, tapi dia juga ikut panasan, itu yang akhirnya min dunihim. Orang-orang munafik, kalau ulama menyebutnya orang munafik. Jadi kalau kita lihat ada respon-respon orang yang menusuk para pejuang, menuduh mereka, mengatakan ini adalah orang-orang kafir, Rafidah, ya ini yang akhirnya min dunihim. Sekarang kita akan lebih dalam tentang mastata'tum, semampu kalian. Itu apa parameternya Pak? Apa parameternya? Apa ukuran semampu kalian? Kita harus tahu dong. Kalau kita bisa mengukur diri kita, terus ada persiapan diri kita semampu kita atau belum? Dalam surat At-Taghabun ayat ke-17 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwa kalian semua kepada Allah semampu kalian, sama-sama semampu kalian. Berarti yang pertama itu fattaqillah, maka bertakwa kalian semua kepada Allah semampu kalian. Suatu hari Bu, di negeri sana di Afghanistan ada seorang pemuda. Dia lagi baca ayat ini kan. Allah berdiri saya bertakwa semampu saya, apa parameternya? Tidak mudah dia, nggak paham dia. Akhirnya dia mendatangi gurunya, namanya Syekh Abdul Azzam. Siapa beliau? Syekh Abdul Azzam ini adalah orang Gaza. Dia ini dijulukinya Bapak Mujahidin modern. S3 Usuluddin, bukan orang sembarangan. Emang Pak pujang-pujang Gaza ini orang akademis atau apa? Bukan orang-orang yang pengangguran. Abdul Azzam ini dia orang di Gaza, cuman dia banyak mengalami syahidnya di Afghanistan. Dia pengalaman yang disampaikan. Anak muda ini mendatangi beliau, Syekh, Apunten nggih. Ini saya lagi baca At-Taghabun. Allah diri saya bertapa sama saya. Ini ukurannya apa, Syekh? Apa barometernya? Abdul Hasan enggak jawab. Dia bangkit dari duduknya. Anak muda, melu kalau aku. Ikuti saya. Kemana sih? Ikut aja. Dibawa ke sebuah yang sangat terbuka. Di situ Syekh Abdul Hasan berlari kencang. Diikuti oleh anak muda. Lari kencang. 1 putaran, 2 putaran. Ini anak muda dia berpikir, ini Syekh apa-apaan sih orang sananya tafsir apa dia lari kencang. Dan Syekh Abdul Hasan ini orang tua, nggak kuat dia. Napasnya terangkat. Tapi nggak berhenti. Terus lari 3 putaran, 4 putaran. Sampai dia bisa habis. Nggak berhenti. Jatuh pingsan Syekh Abdul Hasan. Waduh, kata anak muda ini, cerita banget Syekh. Oh, saya tanya hadis kok, tanya tafsir kok malah hadis sampai pingsan. Akhirnya dibawa, dirawat. Ketika siuman, ketika sadar, senang, alhamdulillah. Lalu sadar juga saya kira mati. Ada apa Syekh? Kenapa? Atau malah lari kencang seperti itu? Oh, saya pingsan. Apa jawaban beliau? Wahai anak muda, inilah makna mastata'tum. Kalau Allah perintahkan kamu berlari, maka berlarilah dengan kencang. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Itu maknanya. Jadi patokannya bukan kita, patokannya atas. Jangan kita lari, Allah suruh kita lari nih ya, kita lari anak muda nih. Sampai dikit, ya Allah, udah ya Allah, ini namanya satu ya Allah. Udah saya mau sakit. Itu namanya bukan semampu kita, itu semampu kita namanya.
Kamu kita itu artinya kita jangan berhenti sampai Allah menghentikan. Kembali ke surat yang tadi, surat Al-Anfal. Itulah yang dilakukan oleh para pejuang Gaza. Makanya di Gaza ini, Pak, para pejuang Gaza ini hanya ada dua aktivitas mereka. Yang pertama, mereka perang seperti hari ini, bertempur seperti hari ini, lawan tank baja, lawan bulldozer. Ketika mereka selesai perang, tidak lantas cuti. Oke, semua kita cuti dulu 2 bulan, baru selesai perang kita nih. Enggak. Mereka kembali ke pangkalan militer mereka. Mereka perbaiki lagi pangkalan militer mereka. Mereka latihan lagi di situ. Enggak berhenti mereka. Makanya semua analis militer dunia hari ini sepakat, Pak. Enggak ada kekuatan tempur elit dunia manapun yang levelnya mendekati kemampuan tempur para pejuang Gaza. Enggak ada. Sekalipun para pejuang Gaza perangnya cuma pakai senjata jepit, training, bukan. Tapi nggak ada yang ngalahin mereka. Kenapa? Karena para pejuang Gaza ini sehari-hari itu mereka latihan militer, simulasi militer, latihan tembak sehari dulu. 2 tahun sekali ujian praktek lawan Zionis. Setelah ujian praktek, latihan lagi dulu. Kapan nanti mereka ujian praktek lagi 2 tahun sekali. Jadi setiap 2 tahun tuh level mereka tuh upgrade, naik ke atas. Jadi nggak, jangan bilang bahwa harus punya militer agar tidak tertindas seperti Gaza. Yang tertindas siapa? Yang lemah siapa? Bukan Gaza, kita yang lemah. Makanya di Gaza itu kan, mereka paham para pejuang Gaza ini. Kalau dari perangnya pakai cara konvensional, di atas tanah dipakai pesawat, habis mereka. Itu ya kenapa mereka membangun terowongan militer. Berapa dalamnya terowongan militer itu, Bu? Dengan tangan mereka, dengan apa? Dengan alat sederhana. Mereka gali itu ke bawah 3 km. Dari sini paling cuma 6 meter, Pak ya. 6 meter nih ya. Bayangin kayak masih itu 5 lantai ke atas tuh. Itu mereka gali ke bawah itu dengan tangan mereka. Sampai di bawah, sampai 30 meter. Mereka gali lagi 200 km. Waduh. Malah menurut intelijen Israel, Hamas ini punya 500 km terowongan di bawah tanah. Itu nggak gampang itu. Itulah persiapan mereka itu. Makanya banyak kasus anak-anak muda lagi gaya terowongan tiba-tiba hujan deras, longsor, tep, 7 orang meninggal syahid. Itu kata akeh itu banyak kasus gitu. Ada juga mereka lagi latihan bom, lagi ngerakit roket, tiba-tiba bom, 5 orang syahid. Sudah ratusan orang-orang Gaza itu meninggal dalam persiapan. Maka di Gaza ada 2 jenis syuhada. Ada syuhada ma'arakah, mereka yang mati syahid dalam pertempuran. Ada syuhada i'dad, mereka yang syahid dalam persiapan. Itulah Gaza. Ketika Allah menyuruh mereka berpersiapkan diri, mereka mempersiapkan diri mereka, dan mereka nggak berhenti sampai Allah yang menghentikan. Makanya dalam pertempuran Allah bantu itu. Turhibuna bi'adullah wa'aduakum. Allah bantu kita hari ini. Coba diputar lagi. Bagaimana senjata lokal buatan Gaza yang harganya 4 juta itu dengan mudah meletakkan tank-tank Merkava yang paling mahal, yang paling mutakhir punya Zionis. Ini Pak, ini gak gampang ini. Pertama sempit, gang sempit, dan ini kan bergerak ini loh. Harus ada ngambil keputusan cepat ini. Dan ini jaraknya bukan jauh nih, gak gampang. Tapi lihat bagaimana mereka, masya Allah berikan taufik. Jadi para pejuang Gaza ini perang tuh masya Allah ya. Mereka nembakin EMP itu dari presiden nggak ideal sebetulnya. Ada yang dari balakon tadi kan, ada yang dari sambil berdiri, sambil kanan, sambil duduk, sambil tiduran, sambil tengkuruk. Nggak ideal kan di atas runtuhan. Tapi kalau tepat mau itu gimana itu? Itu ya jaminan Allah. Karena mereka mempersiapkan diri mereka semampu mereka, maka apa? Maka Allah bantu mereka. Nah, ada satu kisah nyata nih. Anak muda pejuang di garis depan ngirim pesan voice note ke temennya. Itu tersebar di Gaza tuh, voice note-nya. Dia bilang gini, "Rek, saya lagi keluar dari terowongan 1 hari, bawa RPG kan. Saya mau nembak itu. Apa? Tank baja, tapi jauh jaraknya, ragu saya. Tiba-tiba ada suara, ya Abdullah, udrub, la tataraddad. Wahai hamba Allah, tembak, jawab. Siapa ini? Gak ada orang. Bismillah, boom. Al-Quran, kekuatan Allah. Kita lihat ya, ada satu adegan di mana seorang pejuang keluar dari terowongan bawa bom tangan itu kan, gerak ke tank baja kan, otak paket, ya kan, balik dia. Kita udah disuruh kan? Mana ada Pak pasukan seperti itu Pak, mental seperti itu. Dan ingat,
Mereka itu punya teknologi kamera 360 derajat, bisa tulis semuanya itu harusnya mereka itu. Tapi apa yang dibaca oleh para pejuang itu ketika lagi dalam itu? Waja'alna min baini aydihim sadda, amin khamim sadda, waja'alna bahum dari surut. Itu mereka yasinan. Sambil mereka perang bertempur mereka yasinan. Apa artinya ayat itu? Dan kami jadikan depan mereka tembok, belakang tembok, sehingga mereka nggak bisa ngelihat. Itu ayat Yasin, surat Yasin yang dibaca Nabi SAW ketika beliau hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Betul kan? Beliau kan malam itu beliau dikepung oleh kafir Quraisy, mau keluar perang ngepung. Beliau baca ayat itu. Akhirnya beliau keluar tanpa bisa terlihat oleh orang kafir Quraisy. Itu yang digunakan oleh para pejuang Gaza dan berhasil. Tapi jangan coba-coba kita pakai di sini, Pak. Oh iya, ibu-ibu nih nggak pakai helm, nggak bawa STNK, naik motor melihat polisi, wajah alim sadar belum sudah suruh, nggak empan bu, nggak ada, sini tilang ntar. Jadi seperti itu. Sekarang saya mau nanya Pak, ketika Allah berfirman Al-Anfal ayat 60 itu, persiapkan kalian semua semampu kalian, itu ayat itu turun hanya untuk orang Gaza atau untuk kita semua? Nah itu sekarang PR kita. Maka tugas kita sebagai umat Islam, apapun profesi kita, apapun skill kita, persiapkan oleh hari ini. Karena yang terjadi di Gaza itu bisa terjadi di kita kapanpun. Ketika itu terjadi kita sudah siap semua. Maka anak-anak muda ya yang lagi kuliah, jadilah orang terbaik di bidang kita.